Yo 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 yo, apa kabar sobat? Semoga kalian baik-baik sayang. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Distrik 13 yang dirilis pada tahun 2004 bergenre action yang dipenuhi aksi-aksi menegangkan, dibintangi David Bill, Cheryl Raphael. Film ini menceritakan tentang misi menyelamatkan wilayah Distrik 13 yang dihuni oleh geng kriminal berada di tengah kota. Bagaimana kisah serunya? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita intro dulu. Gas ke. Di awal film diperlihatkan kedua anak buah Taha yang datang ke tempatnya Leto ingin mengambil barang Taha yang ada di Leto. Leto yang menyadari kedatangan anak buah Taha langsung membuang barang itu ke dalam bathtub dan menyiramnya dengan air dan deterjen. Leto pun bergegas kabur dan mencoba mengecoh anak buah Taha dengan keahlian parkurnya. Taha yang kesal karena anak buahnya tidak dapat menangkap Leto, ia pun menembak beberapa anak buahnya. Katu yang panik karena ingin ditembak memberikan ide kepada Taha untuk menculik adiknya Leto yang bekerja di supermarket, yang akan dijadikan sandera agar Leto datang kepada Taha. Saat tiba di tempat Taha, adik Leto yang bernama Lola yang berada di kerumunan laki-laki yang haus akan belayan kasih sayang seorang wanita tercocol bokongnya. Lola yang kesal pun memberikan hadiah berupa pukulan manis tepat di mukanya. Sontak anak buah Taha pun sorak-sorak bergembira melihat temannya dipukul. Saat Taha sedang santai menonton TV, Leto yang sudah tahu adiknya diculik oleh Taha tiba-tiba datang dan langsung menodongkan pisaunya tepat di leher Taha, bersamaan dengan Katu yang akan memberikan Lola kepada Taha. Di sini pun, Taha yang tidak ingin mati konyol, dia pun menyuruh Katu untuk membebaskan adiknya Leto. Akhirnya, Taha pun digiring melewati anak buahnya yang saat itu bersenjata lengkap dan tidak berani menembak. Saat di kerumunan, adik Leto yang masih kesal dengan lelaki yang mencocol bokongnya itu pun menyumpal mulut lelaki itu dengan celana dalamnya yang sudah 3 hari tidak dicuci. Sedap-sedap gimana gitu. Anak buah Taha pun tidak tinggal diam dan mencoba mengejar Leto yang saat itu ingin membawa Taha ke kantor polisi. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang memacu adrenalin. Sesampainya di kantor polisi, Leto pun menyerahkan Taha dan menunjukkan bukti kejahatannya kepada polisi. Tetapi di sini polisi yang tidak mampu melawan karena ada banyak sekali anak buah Taha yang bersenjata lengkap sedang menunggu di luar, malah membebaskan Taha dan masukkan Leto ke dalam sel. Leto yang kesal kepada kepala polisi yang ada di sana karena telah membebaskan Taha dengan membawa adiknya dan barang bukti, Leto pun akhirnya membunuh kepala polisi itu. 6 bulan kemudian, Demin, seorang polisi yang diperankan Cheryl Raphael, sedang menyamar sebagai komplotan bandar kasino yang berada di bawah tanah. Demin pun sukses membengkuk bandar kasino itu dan melumpuhkan anak buahnya Bos Pete. Karena misi Demin kemarin malam sukses, dia pun diberikan tugas baru oleh Kroger, seorang pejabat pemerintah. Geng Taha telah mengambil bom dari kendaraan pengangkut nuklir dan secara tidak sengaja telah mengaktifkannya. Kroger memberikan waktu selama 24 jam sebelum bom itu melenyapkan Distrik 13. Damien yang menyetujui tugasnya lalu menyamar sebagai tahanan dan berpura-pura menyelamatkan Leto. Karena Leto lah yang paham seluk-beluk Distrik 13 dan geng Taha. Ternyata Leto lebih pintar dan dia tahu kalau Damien adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Damien pun semakin tersudut saat mobil yang dia kendarai kabur dengan Leto remnya blong saat memasuki Distrik 13 dan menabrak mobil salah satu geng di sana. Leto yang saat itu sudah meninggalkan Damien, dia pun berusaha payah melawan geng di sana sendirian dan terjadilah. Akhirnya Damien pun berhasil lolos dan bertemu Leto kembali. Di sini Damien pun menjelaskan pada Leto bahwa ada bom di Distrik 13 yang akan segera meledak dan mengajak Leto untuk mencari bom itu. Akhirnya Leto pun mempercayainya dan mereka pun bekerja sama. Kemudian mereka pun menelepon Taha untuk memancing dengan Damien yang seorang polisi sebagai umpannya untuk melakukan negosiasi. Taha pun menyuruh Katu dan anak buahnya untuk menemui mereka.
Katu pun membawa mereka untuk menemui Taha. Sampainya di tempat Taha, mereka pun melakukan negosiasi hingga harga yang disepakati 20 juta euro. Ternyata bom itu telah terpasang dan diikat dengan Lola adiknya Leto. Damian pun menelpon pimpinannya untuk mentransfer sejumlah uang yang diminta Taha. Keadaan pun semakin keruh saat pimpinannya tidak menyetujui mentransfer uangnya sejumlah 20 juta euro dan berbohong kepada Taha bahwa uangnya sedang ditransfer. Setelah dicek, setengah jam lagi banknya akan buka. Mereka pun merencanakan sesuatu karena dalam waktu 37 menit bom itu akan segera meledak dan terjadilah. Ils vont s'opérer. Quoi? Maintenant? Taha yang mendengar mereka lolos, marah dan langsung menembaki anak buahnya. Le flic, ils ont... Tiba-tiba, akuntan Taha pun datang dan menceritakan bahwa semua uangnya Taha telah habis di rekening. Mereka menggunakan nomor rekeningnya untuk menguras habis uang Taha di semua bank. Anak buahnya yang mendengar Taha sudah tidak punya uang lagi dan bangkrut, akhirnya anak buahnya pun menembak Taha dengan membabi buta. Taha pun tewas di tangan anak buahnya. Katu yang sekarang jadi pemimpin mengerahkan anak buahnya untuk mencari Damian dan Leto untuk bekerja sama menjinakkan bom itu. Bon, mais... Non, garde ton pote. J'ai besoin de 4 mains, viens avec moi. Pas question. Setelah terjadi negosiasi, akhirnya Damian dan Leto pun bergegas menjinakkan bom itu karena tinggal 9 menit lagi. Sementara itu, Katu dan anak buahnya menunggu mereka di bawah. Saat ingin naik ke atas gedung, Leto dan Damian pun mendapatkan hadangan manusia yang bertubuh besar dan sangat kuat. Anak buah Taha yang sebelum Taha tewas ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Mereka berdua pun kewalahan saat melawan manusia kuat itu. Namun akhirnya mereka pun bisa melumpuhkannya. Sementara itu, di atap gedung, adiknya Leto, Lola, yang terikat kakinya oleh bom itu berusaha menumpahkan bahan bakar yang ada di jerigen dan mencoba menghidupkannya dengan korek api untuk membakar dirinya dan bom itu. Namun, saat korek api itu dilempar untuk disulutkan ke bahan bakar, untung saja Leto datang dan berhasil menangkapnya. Damian yang panik karena melihat bomnya tinggal 3,5 menit lagi, langsung menghubungi Krager untuk meminta password bomnya itu. Di sini pun Krager menyebutkan passwordnya. 9293 9293? 709 B13. Tetapi Leto yang tidak percaya begitu saja dengan perkataan Krager, menghalangi Damian untuk memasukkan password itu. Karena menurut Leto, password itu ada hubungannya dengan distrik 13. Di sini terjadilah perkelahian antara Leto dan Damian, sedangkan waktu bom menunjukkan 2,5 menit lagi. Leto dan Damian pun berdebat. Leto yang coba meyakinkan Damian bahwa ini adalah ulah pemerintah untuk menghancurkan distrik 13. Tetapi Damian tidak menghiraukan perkataan Leto dan tetap ingin memasukkan password itu demi 2 juta orang yang ada di distrik 13. Saat perkelahian dimenangkan oleh Damian pun mencoba memasukkan kembali password itu, tetapi dihalangi oleh Lola adiknya Leto. Akankah bom itu meledak? Ternyata Damian salah. Untung saja dia dihalangi adiknya Leto, sehingga password yang ingin dia masukkan tidak terlengkapi dan bom itu tidak jadi meledak. Akhirnya Damian dan Leto pun membawa bom itu ke tempatnya Krager untuk memberitahu bahwa misi selesai, walau mereka tidak bisa melengkapi password itu, tetapi bom tidak menjadi meledak. Ah, ça y est, ça me revient. Le reste du code. B13. Fallait y penser avant, quand vous l'avez fabriqué. Non! Damian dan Leto pun sudah merencanakan cara mencebak Krager agar dia dapat mengakui kesalahannya. Damian dan Leto membawa wartawan untuk merekam semua kejadian itu dan dia siarkan langsung ke televisi. Krager pun yang melihat televisi shock
dan dia tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Fortune à l'État, que l'État et les contribuables ont peur. Peur et marque payés pour cette racaille. Film pun diakhiri dengan perpisahan Lola, Leto, dan Demin. Demin pun mendapatkan hadiah dari Lola, sebuah kecupan manja. Ending yang mengikekimochikan. Makna yang kita dapat dan kita makan seperti buah mangga dari film ini, janganlah kita semena-mena dengan jabatan yang kita punya, karena akhirnya akan sengsara di kita. Seperti kata pepatah, diberi kuku malah hendak mencengkam, diberi kekuasaan sedikit sudah hendak menindas orang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang telah menyaksikan alur cerita ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.